Kerja dari rumah, Malang TV. Nama saya Abdul Aziz, pengrajin lampu lampion atau bisa dikenal dengan lampu tidur. Beralamatkan di perumahan Bumi Madinah Blok D, nomor S68, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Buat pemirsa yang ingin tahu cara atau pola atau bahkan treatment membuat lampu LED atau lampu tidur ini, mari ikuti saya. Bahan yang digunakan untuk membuat lampu tidur atau lampu LED ini, kami yang pasti menggunakan bahan dasar PVC atau paralon, baik itu dari 3D, 4D, atau lain sebagainya. Kemudian ada fiber juga yang kemudian posisinya sebagai menghiasi. Kemudian juga ada kabel yang pasti, ada steker, ada fitting, kemudian ada lem G, dan kemudian tentunya yang pasti itu lampu dan cat pilok. Kemudian alat yang digunakan kami sementara ini karena masih baru, kita hanya menggunakan bor, kemudian gerenda, kemudian pisau, amplas untuk memperhalus, dan kemudian ada obeng untuk membuka dan mengunci ketika kita pasang steker ke kabel. Berikut juga dengan fittingan ke kabelnya. Pensil juga kita gunakan untuk melakukan sketsa atau menggambar di paralon, karena saat ini kita masih menggunakan yang cukup amatir ini dengan menggunakan pensil untuk melukis langsung di PVC-nya. Penggaris juga digunakan hanya untuk meluruskan atau mungkin ya biar lebih rapi saja sebenarnya. Tapi kadang kita kalau sudah insting main itu tanpa penggaris juga sudah bisa kita lakukan penggambaran atau sketsa. Cara pembuatan lampu LED atau lampu tidur ini, yang pasti kita pertama harus motong pipa PVC atau dikenalnya paralon, itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan, mulai dari ukuran 20 cm, 25 cm, Setelah pemotongan dilakukan, maka kemudian kita melakukan proses lebih lanjut, yaitu penggambaran di PVC paralon itu tadi. Jadi digambar, di sketsa, disesuaikan dengan gambar yang kita butuhkan, kita inginkan. Setelah penggambaran dilakukan selesai, maka kemudian dilakukan proses pembentukan atau melobangi menyesuaikan dengan gambar atau sketsa yang sudah kita gambar di awal, menggunakan dengan bor untuk dilakukan proses pelobangan atau mengikuti dengan hasil sketsa yang sebelumnya sudah kita lakukan.
Setelah proses pengeboran atau pelobangan itu dilakukan, maka kemudian kita biasanya dilakukan proses perapian menggunakan cutter atau pisau untuk membuang bagian-bagian mana yang apa istilahnya ada sisa-sisa atau kurang rapi, itu dilakukan perapian menggunakan pisau itu tadi. Setelah itu dilakukan, maka dilakukan penghalusan. Penghalusan itu biasanya kita menggunakan amplas, mulai dari kasar terlebih dahulu. Habis kasar yang ukuran 150, kemudian lebih halus kita biasanya menggunakan ukuran 240, bahkan pakai yang 500. Kita biasanya menggunakan itu untuk menghaluskan. Setelah penghalusan itu dilakukan selesai, maka kemudian kita biasanya baru dilakukan proses pengecatan. Dan pengecatan itu biasanya dilakukan di situasi ketika angin tidak begitu kencang. Karena kalau kemudian angin kencang, maka kemudian fokus kita ngecat atau bahkan keluarnya cat dari alat itu tadi itu berhembus kemana-mana dan hasilnya pun juga tidak begitu baik. Setelah dilakukan pengecatan, maka kemudian dilakukan pengeringan melalui diangin-anginkan tanpa harus dijemur ke panas matahari. Kita biasanya melakukan seperti itu. Jadi itu hasil yang dianggap lebih baik dibanding dijemur dengan menggunakan panas matahari. Jadi kita biasanya hanya diangin-anginkan saja. Kemudian kita lebih lanjut biasanya melakukan pemotongan fiber yang kemudian nanti akan ditaruh di bagian dalamnya itu untuk menghiasi atau bahkan lebih menariknya tampilan dari paralon atau lampu LED atau lampu tidur itu tadi. Dimasukkan, disesuaikan dengan bentuk paralon, dibunder, kemudian itu kita dilakukan perapian menggunakan solder. Nah, itu dilakukan, jadi ditempel atau dirapikan menggunakan solder sehingga ketika rapi maka kemudian kita coba masukkan ke dalam pipa paralon itu tadi. Setelah itu dilakukan, maka kemudian kita biasanya mengambil gunting, memotong beberapa kabel disesuaikan dengan kebutuhan. Kita biasanya menggunakan kabel sepanjang 1 meter dan berwarna putih, mayoritas menggunakan warna putih karena itu warna netral bagi kami. Setelah itu dipotong, kemudian kita biasanya itu langsung ngeproses lebih lanjut, yaitu masang kabel ke fittingan. Setelah masang kabel ke fittingan selesai, baru kemudian kita biasanya masang fittingan itu yang sudah ada kabelnya itu ke pangkon atau penahan. Nanti kalau modelnya misalkan duduk, nanti posisinya akan ada di bawah begini. Itu pangkon itu posisinya akan ada di bawah. Kemudian nanti fittingan duduk itu kemudian kita tempelkan menggunakan lem G. Setelah dipasang steker, baru kemudian kita coba pasang lampu di situ. Setelah pasang lampu sudah dianggap pas pada deratan itu, baru kemudian kita cek in recheck apakah kemudian terjadi konsleting apa tidak sebelum kita pasarkan. Ini contoh-contoh produk yang biasa kita layani di masyarakat. Ini lampu duduk, lampu tidur duduk.
Ada juga yang model begini, lampu tidur duduknya sama. Jadi kalau ini contoh lampu gantung yang biasa digunakan di kafe atau ruang tamu. Bagi Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian, berikut juga bagi pengusaha kafe, warung kopi yang kebetulan membutuhkan atau bahkan kepingin memiliki produk kami cukup gampang, tidak susah-susah untuk bisa menghubungi kami, bisa datang ke perumahan atau kita mengenalnya Oma Kreatif di perumahan Bumi Madinah, Blok D, nomor S84, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Biasanya orang pesan melalui WhatsApp juga bisa, itu di nomor 081 334 264 364. Sekian, terima kasih. Kerja dari rumah, Malang TV.